Tommy Awi. Batasan kritik seni apa sih Tom sebenarnya? Halo. Ini pertanyaan yang bisa dijabarkan panjang lebar tapi tidak ada waktu, jadi singkat aja. Singkatnya ya. Batasan kritik seni itu ada pada problem kita, tahu nggak, estetika dan etika. Problem estetik dan etik. Nah itu persoalannya di situ. Kalau estetika ini kan menyangkut interpretasi, kita menguasai nggak apa yang disebut pendekatan hermeneutik dan semiotik dan mungkin yang lain-lain. Ya, kalau etik juga ada banyak pendekatan seperti itu. Ya, nah di situ aja sebenarnya syarat-syarat. Akhirnya kita bilang semua itu tergantung pada knowledge kita tentang apa yang kita kritik. Jadi perlu akademis juga ya? Pikiran akademis atau perlu sekolah dulu untuk kritik itu? Kalau idealnya ya seperti itu, dalam tanda kutip sekolah secara otodidak atau non otodidak silakan aja. Artinya belajar pokoknya ya? Artinya belajar. Mempelajari. Belajarlah apa yang disebut interpretasi. Jadi seperti tradisi juga ya, ada apa namanya itu batasan, apa istilah Jawanya ya? Pokoknya kalau tanya batasan itu ya udah ada batasan-batasannya itu, kita batasannya tergantung pada daya interpretasi kita dan daya tanggung jawab etika kita pada publik. Gitu kan, kita bisa nggak menyampaikan persoalan-persoalan itu yang kita kritik itu pada publik misalnya. Karena kalau kritik seperti ini kan kita tidak berbicara tentang individu semata gitu ya, tapi kita melakukan kritik itu adalah penyampaian kita terhadap pada publik juga. Disebarluaskan gitu ya? Disebarluaskan misalnya kan, biar supaya ya ada komunikasi. Ya kritik itu juga kalau kita bicara hubungannya dengan publik itu adalah sebuah upaya komunikatif. Jadi kita mengkomunikasikan sesuatu pada publik sesuai enggak dengan persoalan yang kita kritik itu. Ya, supaya tidak sangat subjektif. Ya, tadi kembali lagi pada syarat-syarat. Ayo kita belajar interpretasi. Apakah itu hermeneutik? Kalau di dalam dunia akademis itu disediakan. Ini ada cara interpretasi yang kita sebut hermeneutika dan semiotika. Nah itu. Tapi kalau mau sembarangan aja ya udah tergantung pada daya pikiran kita, daya kritis pikiran kita sendiri. Maunya sendiri ya. Iya. Tapi kalau artian kritik itu kan menyinggung moralitas juga, moral ya. Iya. Kayak terjadi pada Mas Yos itu. Yang paling diangkat itu justru yang sensual itu ya. Iya, yang dibilang vulgar gitu kan. Dan seolah-olah kalau kita bilang vulgar itu kan lepas dari persoalan moralitas. Berarti tidak bermoral kan. Iya, masalah itu. Kira-kira apa tuh kalau menurut pandangan Mas Tommy? Nah itu dia, perlu penjabaran. Kenapa kita sebut itu vulgar? Apakah hanya sekedar karena secara letterless atau secara garis-garis dan bentuk lukisan itu ya seperti, ya bukan seperti, pokoknya yang menjilat itu, menjilat pantat, apakah itu adalah persoalan vulgar dan tidak bermoral ya dalam hal ini gitu, terkait kemudian dengan sosok yang ditampilkan, misalnya mirip Jokowi atau mirip Mulyono. Nah itu kan banyak interpretasi ya. Kenapa itu disebut vulgar? Nah itu yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya oleh kurator yang harus menjawab ya. Harus dia yang harus. Jadi harus ada keterangan pers sendiri ya. Atau keterangan lebih tinggi lagi, keterangan kepada para budayawan ataupun kalangan seniman. Ya, itu kemudian tergantung pada pencapaian pengetahuan secara katakanlah secara full, perlu untuk mendekati para ahli misalnya supaya dapat perbandingan yang banyak, kan lebih bagus. Dan aku malah apa bisa disebut sensasional juga nih.
Mas Tom? Ya, tergantung siapa yang sensasional. Sensasional kan itu bukan hanya persoalan tadi itu menjilat, ada pantang. Banyak hal yang kita sebut wah sensasional ini. Ya, kita melihat apa yang wah heboh, wah sensasional ini. Jadi kembali lagi apa yang dipertanggungjawabkan sebenarnya dengan kata vulgar atau sensasi. Ini kan secara etis, ya kategori etis itu yang harus dijabarkan oleh kurator. Dalam pengerjaan kritik dalam hal ini ya, kritik yang dia lakukan itu ya. Jangan sekedar itu vulgar, kemudian selesai. Terus yang jadi persoalan juga kan, sepertinya Mas Yos itu mengikuti tetap mengikuti tren medsos ya, yang terus menyerang Jokowi gitu. Kenapa? Kalau dulu kan Mas Rendra, Bro Remi itu kan pada penguasa yang pada saat itu sedang berkuasa ya. Tapi kalau menurut Mas Tommy, kecenderungan mengkritik tokoh yang sudah lewat gitu ya, artinya udah bukan kuasa dia lagi gitu. Nah, begini persoalan. Dari segi atau dari sudut pandang senimannya, dia bisa mengatakan ya bebas dong, ya bebas mengkritik objek apapun. Kalau itu ya. Kan, makanya untuk kurator yang akan menilai itu, ya kan aturannya seperti itu. Dan kurator kemudian mengatakan itu vulgar. Cuma pertanyaan bagaimana fungsi kurator dalam kasus ini? Karena itu sudah dipersiapkan lama. Ketika lukisan-lukisan itu didisplay, harusnya siapa yang bertanggung jawab display? Kurator kan, bukan senimannya. Terus kenapa itu sudah dipajang ketika kurator datang? Dan kurator datang tinggal dua lukisan ini ditutup. Harusnya kan dia yang tanggung jawab untuk mendisplay itu. Terus Mas Tommy, kecenderungannya aku dengar bahwa justru kuratornya mengundurkan diri beberapa hari sebelum pameran akan diresmikan. Karena menolak kan itu. Dia minta dua itu ditutup, senimannya nggak mau. Oh, udah diperingatkan warning duluan ya? Iya, sudah diingatkan. Kemudian kurator bilang, oh saya mundur kalau begitu. Cuma pertanyaan saya, kenapa itu sudah didisplay, ya baru minta ditutup? Nah itu yang ganjilnya di situ. Harusnya waktu awal sekali lagi di display, kurator lah yang menentukan display itu. Jadi ini masalahnya tanggung jawab kurator ya? Iya, itu masalah. Bukan Galnas saja ya? Sayangnya dia mengundurkan diri dengan mengatakan vulgar dan tidak tepat dari kurator. Jadi ditambahlah tanda tanya besar itu. Besar berapa besar. Terus ada juga yang, atau mungkin pikiran saya ya, kecenderungannya bahwa pihak penguasa sekarang nggak enak juga, karena ada yang kritik dalam pemerintahan mereka sekarang. Iya, nah itu tetap mengkritik ke dalam karya seni, tetap mengkritik Jokowi. Ya, gitu. itu efeknya. Kalau itu ya udah tergantung. Saya kira itu tinggal kebijaksanaan politis yang berkuasa. Apakah itu kemudian disesuaikan dengan pernyataan vulgar oleh kurator atau penguasa tetap memiliki kebijakan tertentu. Nah itu tinggal kita tunggu bagaimana. Jadi kembali, kalau aku pikir Mas Tommy bilang soal etika itu ya, pengertian etika moral ini, etika kebudayaan, segala macam etika itu penting ya, terhadap nilai kritik. Karena itu ke publik. Kalau bukan orang perseorangan. Masalah etis. Jadi bukan masalahnya mau ngeritik individu atau kalau masalah konten itu udah selesai sebenarnya kurator dengan si pelukis sebelum itu di display itu udah selesai seharusnya. Tapi kok muncul setelah di display itu, dan itu harusnya yang mendisplay tanggung jawab kurator, tapi kemudian kurator minta ditutup lah.
Jadi saya yang juga sering jadi yang berkurasi jadi pertanyaan. Nah ini tanggung jawab siapa? Oke, thank you. Akhirnya masalah etika, ya etika apa aja, bukan etika moral aja. Ya tidak Etika publik lah mungkin ya, Iya. bisa dibilang begitu.